kerajaan-Mu atas Indonesia. 76 tahun kami sudah merdeka, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang kami mau bangkit, kami mau menyatakan kerajaan-Mu di tanah air kami, Indonesia. Dengan bersehati dalam satu kasih, kami rendahkan diri menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Ini doa kami, kerinduan kami, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Mari satukan hati, bersama kita katakan,
Shalom Jemaat Abba Love Industry. Shalom. Kita bersyukur bahwa beberapa hari yang lalu kita bisa merayakan hari kemerdekaan dari bangsa kita tercinta ini, negara Indonesia. Dan kita juga bersyukur bahwa kita bisa menjadi bagian dari bangsa ini. Dan juga kita bisa bangga bahwa kita bisa menjadi warga dari negara Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu, serta setiap tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami, mulai dari hari-hari sebelumnya sampai ke pagi ini, sampai di detik ini. Tuhan, kalau hari ini kami mau menyembah nama-Mu, kalau kami mau memuji nama-Mu, kalau kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini Tuhan di hadapan hadirat-Mu, kami berdiri dan kami membawa nyanyian doa kami ke hadapan-Mu. Dan kami mau meninggikan Engkau atas Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu
dijadikan akan datang kepadamu, menyembahmu Tuhan dan meninggikan namamu. Oh, mari kita tinggikan Dia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah Tuhan oleh suku-suku bangsa. Darahmu menebus bangsa kami,
malaikatnya. Puji dia tentaranya, puji dia matahari bulan dan bintang. Puji dia, puji dia yang di langit, puji dia yang di bumi, puji dia semua ciptaannya. oh Biarlah yang bernafas memuji, sebab hanya namanya saja yang tinggi. yang tinggi. Mari memuji dengan sehati, sorakan haleluya, haleluya. Mari menyanyi dengan segenap hati, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari memuji hati ini, sorakan haleluya, haleluya. Mari bernyanyi dengan segenap hati, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Halo, shalom. Apa kabar teman-temanku yang beribadah di ruang ini, di tempat ibadah Abalaf. Saudara, aku tidak asing bagi Anda. Aku percaya Anda pun tidak asing bagi saya. Nah, saudara, hari ini dengan menggunakan waktu singkat ini kita akan memikirkan tentang iman dan doa. Ya, saya kira ini satu tema yang sangat umum ya, sangat tidak asing bagi Anda. Iman, siapa sih yang nggak tahu iman ya? Doa, siapa sih yang nggak tahu doa? Tetapi kenapa mesti dibicarakan di sini? Nah, akan saya tekankan, saya tidak bicara iman itu yang seperti apa yang Anda biasa dengar atau doa seperti apa. Aku mau aja Anda pikirkan iman dan doa kait mengaitnya. Ya, itu teori atau sesuatu yang harus dipelajari dan terus berjalan sampai engkau berjumpa kepada Tuhan. Saudara dan saya sama-sama saudara. Kita hari ini jam ini juga kita sedang hidup di dalam menjalani iman dan doa kami. Amin. Kalau enggak Anda pakai iman doa itu suatu teori hidup sendiri. Nah, itu masalah kita semuanya. Kenapa iman kekristenan tidak menjadi pengaruh seluruh dunia ini? Karena kita putus gitu. Yang didengar, yang diyakini menjadi pengetahuan tok. Tapi perjalanan iman dan doa itu tidak berjalan di dalam hari-hari yang kita lewati. Ya, jadi saudara, kalau ditanyakan iman itu apa, saudara semua tahu kok.
Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 di sini dikatakan iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waduh saudara, ini kan sangat abstrak ya, harapan abstrak. Terus bukti yang tidak kelihatan. Loh ini dari abstrak ke abstrak ini apa-apaan gitu. Ini menjelaskan iman kok abstrak banget. Ya tak? Nah tetapi kalau saudara baca seterusnya, saudara tahu dengan bimbingan firman saudara yang abstrak menjadi tidak abstrak. Ini kan ya di sini dikatakan. Sebab oleh imanlah kita bagaimana? Kita diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Berarti ada nenek moyang kita yang memberi kesaksian. Di sini dikatakan ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan ya oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada yang tidak kita lihat. Jadi apa saudara? Hari ini Anda lihat burung, Anda tahu burungnya hari ini saya lihat. Tapi yang tidak terjadi itu aku yakin ada yang pencipta yang telah membuat nenek moyang burung. Ngerti? Itu yang Anda nggak lihat kan? Nah yang Anda lihat hari ini burungnya. Jadi dengan lihat burung tahu ada sang pencipta yang membuat nenek moyang burung. Anda lihat saya hari ini. Anda mengerti bahwa ada sang pencipta yang telah menciptakan nenek moyang manusia. Amin. Nah ini yang namanya iman. Jadi tidak kelihatan, tapi dengan hal-hal yang ada terjadi di alam semesta yang kita lihat ini, ada satu sang pencipta yang menciptakan. Nah sang pencipta yang menciptakan semuanya ini, itulah sasaran iman kita. Gitu loh. Ya, jadi tidak abstrak lagi. Ya, ada benda, ada sang penciptanya. Ya, nah ini yang dikatakan di dalam kitab Ibrani. Ya, saudara tahu siapa yang menulis kitab Ibrani? Enggak ada yang tahu. Alkitab tidak menuliskan, tapi menurut tafsiran kemungkinan besar Paulus. Karena pengertian tentang Yesus, tentang Allah itu begitu dalam. Ya, dipandang dari sudut budaya Yahudi maupun dipandang dari sudut orang-orang kafir. Saudara, saya baru menyelidiki kitab Ibrani. Saya ketemukan ada 26 julukan nama Yesus di dalam seluruh kitab. 26. Yesus itu apa, Yesus itu apa, baru saya kutip semua dan saya susun. Saya jadikan itu pertumbuhan iman, pengenalan saya kepada Tuhan. Coba aku sekarang suruh Anda sebut berapa nama yang kau tahu tentang Tuhan. Bisa paling dapat 10, 20. Ini 26 terdapat di dalam Ibrani saja. Kalau kita pelajari satu-satu, berarti pengenalan akan Allah, pengenalan akan putranya Yesus Kristus yang diutus ke bumi ini supaya menjadi pengantara antara umat bumi dan Allah Bapa yang di surga, itu tidak satu pihak atau satu sisi. Begitu kayaknya Tuhan kalau mau mengenal tentang putra Yesus Kristus, anak Allah itu. Sedangkan yang kita kenal sedikit, yang kita imani lebih sedikit lagi. Nah ini sebabnya umumnya orang Kristen itu kandas di dalam iman. Sehingga doanya pun kandas. Sehingga setelah percaya Tuhan muter-muter di situ terus. Nanti kecewa sendiri, kok doaku nggak didengar, kok ternyata mana sih Tuhan bersama saya, mana sih kalau saya tanya kamu tiap hari ada doa, kalau tiap hari baca Alkitab, kamu cinta Tuhan, kamu ikut pelayanan. Sekarang kehendak Tuhan pada dirimu apa? Coba jawab. Nah nggak ngerti. Ya karena akhirnya jadi teori semua. Enggak dijalani di dalam kehidupan hari-hari. Inilah masalah kita semua, saudara. Ya, di sini iman itu apa? Sesuatu yang hidup loh, saudara. Ya,
tiap hari yang kita lihat, tiap hari yang kita dengar, itu semua sedang bicara kepada Anda dan saya. Tergantung bagaimana rohmu beriman untuk mendoakan sampai ada hadirnya Allah di tempat itu. Wah, apalagi sekarang ini bencana alam di mana-mana. Tiap hari Anda baca koran atau lihat berita, wah, tidak ada habisnya, saudara. Benar nggak bencana alam di mana-mana? Jangan toh bilang bencana alam, bencana sebuah negara hilang bus gitu aja. Kemarin baru aku dengar beritanya. Akhirnya Afghanistan itu, negara itu gone with the wind, bingung nggak? Dalam beberapa bulan, 8 kota dikuasai oleh Taliban. Amerika juga lepas tangan sudah. Amerika sudah angkat tangan, nggak bisa lah dari dulu gua tolongin kamu berantem terus di dalam, nggak mau bangun-bangun. Itu Amerika tuh ngabisin biaya banyak dan ngabisin manusia banyak yang mati di Afghanistan. Toh berantem dalam sendiri nggak mau bangun, akhirnya ditinggalin langsung habis kolaps. Kemarin yang mulai menduduki mereka Cina, wah aku kaget lagi. Aku yakin Cina bukannya mau nolong ke dalam-dalam, aku yakin dia cuma menjaga perbatasannya karena dia dekat kan, saudara. Nah, dengan demikian saya berpikir ya, dalam beberapa bulan aja satu negara hilang di permukaan bumi ini. Apakah PBB mau mengakui kalau Taliban itu suatu negara yang berdaulat? Ya toh? Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, ya, sebagai wakil anak-anak Tuhan ini, bagaimana hidup kita yang bisa mengikuti rancangan Allah yang dari kekal ke kekal ada di sekitar kita. Kalau kita mau jujur, ya ta? Ya unless Anda nggak mau tahu, saya begitu semalam aku terus berdoa untuk Afghanistan. Aduh, kalau liatin anak-anak itu ya, cakep-cakep, lucu-lucu digendong sama orang tuanya, jalan kaki masuk kemana? Masuk ke Pakistan, mereka melarikan diri semua. Yang bukan Taliban ya. Jalan kaki loh saudara. Aduh, kasihan ya yang kecil-kecil digendong. Itu dari satu negara ke satu negara loh saudara. Aduh, kalau aku bilang Tuhan, kalau Engkau menyatakan diri belas kasihanmu di tengah-tengah mereka yang tidak ada makan, tidak ada minuman, jalan kaki dengan anak bayinya digendong. Aduh Tuhan, betapa Tuhan mereka sangat membutuhkan Engkau. Coba saudara, itu Afghanistan. Dan sampai hari ini saya belum dengar lagi beritanya. Ya dah? Ini yang baru terjadi saudara. Apakah Anda bisa melihat dengan kacamata iman kasih Allah yang mengasihi seluruh umat dunia ini? Apakah Anda cuma dengar sebuah berita, udah gitu aja. Ini kan masalahnya imanmu mati atau hidup gitu. Doamu mati atau hidup. Ya dah? Nah, orang Kristen ini Kristen mati apa hidup? Orang berkumpul-kumpul di sebuah gereja, ini gereja organisasi, mati atau hidup? Tubuh Kristus ini mati atau hidup? Itu loh saudara yang ingin saya ajak saudara bangkit gitu. Saya tidak mau mengambil iman dan doa terus, contoh bagaimana Tuhan dengar doa, wah apa terjadi, mujizat sini, mujizat sono, sakit COVID sembuh. Aku tidak mau bicara itu lagi, itu sudah banyak, kesaksian itu sudah banyak. Aku mau menghadapi tantangan bersama dengan Anda yang belum kita lakukan, yang belum kita tergugah. Baru berarti dong, kalau enggak ngapain? Ya dong, ngapain? Nah saudara, ini kira-kira iman. Ya, nah firman Tuhan ayat yang ke-6 malah mengatakan apa? Ya tanpa iman orang tidak akan berkenan di depan Tuhan, ya. Sebab barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Nah, iman di sini menjadi satu perbuatan, bukan pengetahuan lagi. Yang namanya beriman itu ya orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau beriman cuman di mulut, di ucapan, itu belum beriman. Itu baru pengetahuan, ya saudara. Saya cuman khawatirnya ya, saya khawatir ini. Dan ini saya tidak mengkritik si A, si B, si C. Ini mengkritik diri saya sendiri. Ya, saudara, saya khawatirnya, takutnya ya. Bila aku khotbah, aku menyampaikan sesuatu, aku bisa menguraikan ini dari bahasa aslinya, Ibraninya ini bla 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 bla. Iman itu dari nenek moyang kita. Waduh, dari mana? Ibrahim, Alkitab mengatakan Abraham itu bapak iman. Oh salah, telusuri lagi. Oh dari Nuh. Oh salah, telusuri lagi dari Henok. Ya toh, keturunan yang ketujuh dari si Adam. Sudah beriman itu makanya dia diangkat. Terus Nuh sudah beriman makanya dia dipakai. Semua seluruh dunia mati loh. Covid ini belum seluruh dunia mati loh. Sepertiga juga belum. Berarti tenang, Yesus belum datang. Kristus datang kan semua matinya sepertiga. Baca kitab Wahyu. Ini belum sepertiga kok. Nah, terus gimana? Oh, wah iman itu terus sampai Bapak Abraham terus turun bla 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 bla. Wah, pengetahuan saya, nanti saudara sudah dengar firman yang disampaikan oleh saya. Waduh, Buffett pengetahuannya arkeologi, histori, apa, semua tahu. Waduh, Buffett pintar, wah bahasa asli pintar, bla 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 bla. So what? Setelah itu, akunya amin pergi. Andanya cuma bilang, Buffett pengetahuannya, wah, church historinya, arkeologinya ngerti, bahasa asli ngerti. So what? Menjual pengetahuan, khotbah, atau ngejelasin yang tidak berkaitan dengan Anda sehari-hari. Ini jual jamu berarti, bukan khotbah. Saya rindunya kalau saya sudah menyampaikan, waktu saya pendek sekali loh saudara. Tuh, udah mau habis. Terus Anda bisa bilang, aduh yang diceritain Buffett itu alanya begitu hidupnya, alanya begitu realnya, alanya itu bekerja dulu sampai sekarang dan masih rencana masih banyak yang akan dikerjakan. Waduh, Alkitab hebat ya. Wah ternyata Alkitab ini sejarah yang berkesinambungan dan belum selesai. Masih banyak rencana Allah, masih harus kita belajar, harus kita tahu. Melupakan si pembicara, tapi mulai sekarang setelah aku dengar firman, aku mau belajar firman. Aku mau pelajari, aku mau cari kehendak Bapa yang masih di dalam hidupku berapa lama dan aku mau melaksanakan. Amin, itu yang saya cari. Benar gak? Ayo saudara, lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana coba? Aku lebih suka yang kedua. Lupakan ya. Nah ini bicara iman dan doa ya. Nah sekarang kembali ke doa itu apa? Doa ya berkomunikasi dong. Doa kalau nggak jadi komunikasi, kamu ngomong Tuhan dengar, Tuhan ngomong kamu dengar. Kalau belum terjadi Anda belum berdoa loh. Anda ngoceh maumu dewek lucu, terus minta jawaban atau Anda tukang nodong. Ini apa-apaan gitu loh. Berapa di sini yang bisa mendengar suara Tuhan? Berapa di sini yang mengerti kehendak Tuhan hari ini bagimu, bagi negara dan bangsa ini? Ayo. Aku tidak bilang 100%. Right. Paling tidak kamu meraba. Aduh Tuhan, apa yang sedang lu kerjain ya Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa bencana alam di sini? Ayo. Seberapa dalam, seberapa waktu engkau spend bersama Tuhan. Itu masalah roh, bukan tubuh dan jiwa. Bukan jiwa nih, bukan kebutuhan hari-hari tubuh. Kalau Anda tidak deep di dalam roh, ya, menyediakan waktu sendiri di dalam roh, ya nggak nyampe gitu. Banyak orang pintar doa,
Bahkan bisa tengking sini, tengking sono, roh-roh jahat diusir. Aku bukan tidak percaya, aku percaya itu pun terjadi. Banyak yang sakit COVID karena iman disembuhkan, karena nama Yesus Kristus disembuhkan. Why not? Zaman Yesus juga terjadi, sekarang sama. Yesus kan tidak berubah. Tapi yang kita cari kan bukan itu. Bagi yang sakit yang dicari kesembuhan. Tapi bagi gereja Tuhan yang dicari ada kesaksiannya. Bahwa Allah tetap hidup sampai sekarang supaya kita beritakan. Supaya orang gak kenal Tuhan tahu nama Yesus Kristus yang menyembuhkan. Betul gak? Jadi saudara sekalian, mari kita pelajari yang lebih dalam. Tentang iman dan tentang doa. Harus komunikasi. Kalau enggak kita belum berdoa. Baru setengah jalan. Nah, sekarang masih waktu sedikit ya, saya ceritakan saudara. Pada waktu aku membaca Alkitab berkali-kali, aku merasa atau aku bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus datang itu sangat revolusioner. Yesus datang itu bukan mau mengubah sisi-sisi agama orang Yahudi ini salah semua nih saya rubah. Bukan. Yesus bukan bermaksud itu atau bikin agama baru. Tapi dia datang dengan menghadapi bangsanya sendiri. Dan dia tahu masalah bangsanya sendiri untuk diisi nilai yang lebih tepat gitu loh. Karena zamannya Musa memberikan 10 hukum terus berjalan sampai Yesus itu sudah berapa lama? 1500 tahun kurang lebih sampai pada zaman Yesus lahir. Ya. Musa kan di tempatnya Mesir, kerajaan Mesir itu kan 1446 tahunnya before Christ. Jadi 1500. Lah itu tuh berjalan terus, akhirnya ajaran 10 hukum yang menjadi pedoman bagi Allah diberikan bangsa pilihannya untuk Musa mengaturnya dijadikan law dan agamawi banget kan. Betul nggak? Makanya Yesus bilang, hai orang Farisi, orang Saduki, aku bukan meniadakan Tauratmu, tetapi aku menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Nggak ada waktu aku baca. Saudara baca sendiri. Betul nggak? Aku datang bukan mentiadakan. Sebab orang Farisi, orang Saduki, orang latar belakang Yahudi, semua jadi agamawi. Gigi ganti gigi, mati ganti mata, mata ganti mata, udah selesai tugas saya. Tapi Yesus kan bilang, gak cukup kamu menghadapi musuh gitu. Harus engkau doakan, harus engkau kasihilah musuhmu. Nah itu kan gak diajarkan saudara. Nah itu pekerjaan Yesus. Ngerti? Nah tapi saudara kan Yesus ditolak. Benar? Yesus ditolak. Lihatlah dari Matius pasal 1 sampai Matius pasal 8. 9 mulai Yesus ke luar daerah orang Yahudi. Mulai pertama kan dia di tengah-tengah daerah Yahudi. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit macam-macam. Tapi kan ditolak sama orang Farisi, malah dikatain kamu pakai kekuatan Beelzebul, pakai kekuatan setan, ngusir setan coba. Mereka tidak menerima Yesus sebagai anak Allah yang membuat kuasa Allah, kebaikan Allah dan kasih karunia Allah plus keselamatan untuk bangsa itu. Enggak. Nah itu sebabnya pasal 8 dan seterusnya dari Matius, kan akhirnya Yesus pergi ke orang-orang kafir. Wah di situ dia lebih diterima. Betul? Perwira yang budaknya sakit datang kepada Yesus minta disembuhkan. Malah aduh jangan ke rumah saya, gak layak begitu ngomong, budakku sembuh. Sampai Yesus bilang, iman yang kayak gini aku gak ketemu di orang Israel. Betul? Pasal berapa itu? Seterusnya ketemu perempuan dari Sidon. Itu kafir loh saudara, Sidon itu. Tuhan sembuhkanlah anakku kerasutan setan. Malah diusir sama Tuhan Yesus sama teman-temannya.
Tidak baik memberikan roti yang untuk anaknya diberikan kepada anjing. Tuh sampai dihina sampai anjing tuh. Tapi ini perempuan ini tetap beriman. Akhirnya ya Tuhan bilang, karena perempuan bilang anjing pun makan rempah-rempah di bawah meja makan Tuhan. Lihat saudara, akhirnya orang kafir, orang non-Yahudi menerima Yesus lebih daripada orang Yahudi. Nenek moyangnya si Yesus sendiri. Inilah Anda dan saya. Mari saya tantang Anda dan saya. Jadi Yesus bukan untuk mereka, Yesus untuk Anda dan saya. Dan rencana Allah untuk Anda dan saya dan seluruh dunia ini. Nah setelah itu kalau saudara baca lagi ketemu apa? Ketemu sampai Petrus kan, ayat pasal 16 kan. Sampai Petrus yang mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, Petrus orang yang punya iman seperti engkau, mengakui aku juru selamat yang dijanjikan, inilah yang akan membangun jemaatku. Yang dimaksud oleh Tuhan, jemaat Tuhan itu gereja. Lah gereja sekarang ini harusnya cuman satu kerjaannya, memberitakan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu yang tidak bisa dikurangi. Dan jemaat Allah sekarang, Anda dan saya, tidak cuman satu-satunya, seluruh dunia cuma satu gereja, satu tubuh Kristus yang punya iman yang sama. Jadi tidak ada perpecahan gereja. Kegiatan kita semuanya dengan kesibukan kita semuanya hanya untuk satu. Sibuk apa? Mempersiapkan Anda dan saya mempelai Kristus, calon nyonya Kristus. Gak ada nyonya siapa lagi. Gak laku. Jadi saudara, seluruh dunia umat Kristen itu cuma satu mereknya, calon nyonya Kristus. Jadi kalau kita benar-benar begitu juga, gereja sudah bersatu, gereja sudah menjadi terang dan garam dunia. Bukan seperti sekarang. Ya toh, gereja pecah-pecah itu kalau di YouTube, aduh perang antar denominasi. Terus tidak berbuat apa-apa, mana terangnya? Mana garamnya? Malah orang lain sudah berbuat banyak. Betul enggak? Mana imannya, mana doanya? Nah, kita paling-paling putar-putar di tengah-tengah kita. Itu sudah bagus loh. Kalau bisa berbuat itu. Mari saudara, kita perbaiki saudara. Iman kita harus tumbuh. Iman kita harus jitu. Iman kita harus tepat. Sehingga kita tidak kewalahan mencari arahnya. Memang hanya satu. Semua yang Tuhan izinkan hari ini, semua malapetaka, semua kesulitan, baik yang ada di rumahku bangsa ini, semua ada maksud Tuhan. Kita sedang didandani, kita sedang dikuduskan, kita sedang dimurnikan untuk siap menjadi mempelai Kristus. Ada amin? Kalau kita tidak bisa mengarahkan begitu, ya kita terus putar-putar sendiri terus. Bahkan banyak orang mati kok. Lah orang pendeta juga yang mati banyak. Penatua juga. Lah orang kafir mati. Lah kita orang-orang kita juga banyak mati. Siapa bilang enggak? Itu haknya Tuhan. Tapi kita kan takut mati toh. Bener, ayo yang jujur. Siapa bilang enggak takut mati? Semua takut. Takut mati kan? Takut COVID karena apa? Takut mati kan? Sedangkan kematian itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Mana imanmu? Yesus bangkit dari kematian. Dan Paulus mengatakan di dalam kitab pasal 15 1 Korintus ayat 26 itu bilang apa? Musuh kita itu maut, betul? Tapi ayat yang terakhir 15 yang bawah, hai maut di mana sengatmu? Berarti saudara, kalau kita punya iman yang bisa mengatasi maut, gak takut mati lagi, mau mati berbentuk apapun. Pokoknya mati, tubuhku itu tinggalin di dunia ini, gak bawa apa-apa. Tubuh jasmani yang ada aku digantikan tubuh roh. Dan bersama dengan Kristus. Apa yang ditakutin? Mati sekarang, mati besok, sama. Mati dengan COVID, mati tanpa COVID, sama. Apa yang ditakutin? Iman kita di mana? Ayo,
Lebih baik pikirkan yang bernilai kekal dan melakukan sesuatu. Daripada doa kita doa yang tidak beriman. Sebetulnya kita tidak beriman kalau kita terus mendikte Tuhan. Saudara sekalian, mari makain Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11 kalau nggak salah. Dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah apa? Kehendaki Paulus menghadiah adalah apa? Minta apa? Yang ku kehendaki adalah minta apa? Kuasa kebangkitannya Yesus. Sehingga aku bisa menteladani penderitaan Kristus dan mengambil bagian dari kematian Kristus. Hari ini yang kita teladani apa? Yang kita teladani mau enak, yang enak. Enggak ada enak-enakmu sementara. Kita sudah masuk era akhir zaman. Jangan takut mati. Karena engkau sudah memiliki kebangkitan, kuasa kebangkitan ada di dalammu kalau imanmu benar. Yesus bukan saja mati bagimu, menebus dosamu, tapi dia pun bangkit bagimu. Adakah Anda mempunyai iman itu? Lazarus dibangkitkan sebelum Yesus sendiri bangkit dari kematian, betul? Mari saudara, pikirkan iman yang benar dan yang mengarahkan dalam kekekalan, dan doa yang benar mengarahkan di dalam hasil-hasil yang berkekekalan, tidak model cengeng-cengengan. Mari saudara, orang Kristen bukan orang penakut tapi pemenang. Anda sudah keluar lebih dari pemenang karena imanmu, karena Tuhan menyertaimu, karena Tuhan masih mau pakai Anda. Jemaat Kristus adalah tubuh Kristus, Tuhanlah kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan tolong kami, biar firman-Mu hari ini mendarat di dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga mereka melihat bahwa rencana seluruh dunia dan rencana bangsaku dan diriku sendiri sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Yang Tuhan berikan bukan roh yang lemah, bukan yang ketakutan, tapi Tuhan berikan adalah roh yang kuat, bersama dengan Tuhan melewati segala kesulitan tantangan dunia ini. Kuatkan jemaat-Mu ya Tuhan, yang pagi hari ini mendengar firman-Mu. Kuatkan mereka mencari firman Tuhan, mencari kehendak-Mu, bersekutu dengan Engkau sedalam-dalamnya. Bukan mencari jawaban di luar iman Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi yang sedang mencari akan menemukan. Yang sedang mengetuk pintu akan dibukakan pintu baginya. Terima kasih Tuhan mendengar seru doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini dan juga doa berkat. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Dan aku percaya firman-Mu tidak pernah sia-sia kembali. Bagi tanah yang subur akan bertumbuh berlipat ganda. Bagi tanah yang tidak subur, saat ini Tuhan suburkan mereka. Bangkitkan rohnya. Singkirkan penghalang-penghalang di dalam rohnya. Segala kepahitan, segala tidak mengampuni, segala dosa-dosanya, segala keterikatan dari semua kedagingannya. Tuhan lepaskan semuanya, karena itu tidak ada nilai kekal. Mari Tuhan cari nilai kekekalan. Sekalipun hidup kami sementara, tapi iman di dalam Kristus Yesus adalah kekal. Tidak ada yang mengatakan percaya Tuhan Yesus masuk surga. Itu ajaran orang kafir dan ajaran agama kafir. Tetapi di dalam Kristus Yesus percaya Tuhan Yesus dapat hidup kekal. Itu yang benar. Tuhan tanamkan itu di dalam hati kami, jiwa kami dan roh kami masing-masing. Dan terimalah berkat dari Tuhan, hai jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna, kasih karunia dari Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Dan pemimpin, pembimbing, peneguran dan penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai Anda sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.